Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Febrianti Rustam, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Adapun yang akan saya bawakan yaitu tentang ekonomi, sosial, politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek politik, dan yang terakhir ada implikasi pada studi kelayakan bisnis. Adapun materi pertama yaitu aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini merupakan aspek geografi sosial yang berkaitan menggunakan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia pula harus sesuai dengan keadaan kawasan kita, memulai sebuah usaha karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Yang kedua ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini adalah akibat dari kegiatan manusia menggunakan alam sekitar atau lingkungannya, di mana salah satu bentuknya itu mencakup penindasan. Mengenai penindasan tersebut ialah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang pada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Tujuan utama perusahaan artinya mencari laba yang sebesar-besarnya. Tetapi perusahaan tidak bisa hidup sendirian, perusahaan hidup bersama-sama menggunakan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud ialah lembaga sosial, sehingga pada rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada aspek politik, di mana aspek politik ini artinya suatu syarat yang terjadi akibat adanya berita, spekulasi, dan rumor karena syarat politik asal pemerintah yang mampu mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Adanya berita tersebut, politik yang ada ciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Pada menganalisis kelayakan usaha, hendaknya aspek politik perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik ketika bisnis dibangun serta diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu. Sebagai akibatnya, kajian sebagai layak situasi politik bisa diketahui melalui info-info dan media massa. Adapun materi terakhir yaitu implikasi di studi kelayakan bisnis. Berkenaan menggunakan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis berasal dari aspek pasar yang bentuknya yang pertama yaitu mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan atau jasa yang akan dijual. Jika belum terdapat produk yang tersebar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Yang kedua ada mampu memilih jenis pasar yang akan dipilih, baik berasal dari sisi produsen maupun berasal dari sisi konsumen. Menggunakan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Yang ketiga ada bisa melakukan analisis buat bisa menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual dan konvoi kemampuan para pembuat pada penawarannya pada pasar. Analisis bisa dilakukan menggunakan aneka macam cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif misalnya artinya menggunakan metode statistika berupa teknik regresi serta forecasting. Dan yang terakhir ada selain PLC, analisis hendaknya bisa menyampaikan berita tentang pangsa pasar produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik buat ketika ia mampu perkiraannya ke depan. Menggunakan demikian, analisis bisa
memprediksi peluang-peluang, ancaman-ancaman sekaligus kekuatan yang terdapat pada rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.